Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di rumah. Bagaimana nih kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kabar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak di rumah, bagaimana? Masih tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran di rumah? Anak-anak di rumah, pada hari ini Bapak memberikan materi matematika masih pada bab 1 pola bilangan. Nah, pada hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga ini kita materinya masih lanjutan dari materi pertemuan kedua ya. Karena materi pertemuan kedua itu masih ada, belum selesai, maka kita lanjutkan pada pertemuan sekarang. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak di rumah sudah siap belajar pada pertemuan ketiga hari ini? Silakan anak-anak di rumah mempersiapkan buku, catatan, dan alat tulis sehingga materi yang pada hari ini Bapak sampaikan silakan langsung dicatat. Kemudian lakukan absen nama lengkap dan kelas pada kolom komentar di bawah ini. Anak-anak di rumah, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar yang akan dipelajari pada hari ini yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan konfigurasi objek. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan siswa ketika sudah mempelajari materi ini, siswa dapat mengenal unsur-unsur pada pola bilangan konfigurasi objek dan siswa dapat membuat unsur-unsur pada pola bilangan konfigurasi objek. Nah, anak-anak di rumah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan dua materi, yaitu pola bilangan segitiga dengan pola bilangan segitiga Pascal. Materi ini merupakan lanjutan dari materi pada pertemuan kedua. Langsung saja, anak-anak silakan dicatat materinya. Pola bilangan yang kita pelajari, yang pertama adalah pola bilangan segitiga. Nah, Bapak memiliki sebuah gambar. Anak-anak perhatikan gambar pertama, ini terdapat satu buah lingkaran. Gambar kedua, terdapat 3 buah lingkaran. Gambar ketiga, terdapat 6 buah lingkaran. Dan gambar keempat, terdapat 10 buah lingkaran. Kalau kita hitung ada 10 ya, yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi gambar terakhir ada 10 lingkaran. Kalau kita tuliskan deret angka bilangannya adalah 1,3, 6, 10 dan seterusnya. Bagaimana cara kita untuk menentukan sebuah angka pada pola segitiga dengan suku keberapapun? Oleh karena itu kita buat dulu rumus yang dapat kita buat pada pola tersebut. Kalau kita perhatikan U1 atau suku pertama pada pola bilangan segitiga ini adalah 1. Nah, 1 ini dari mana? Nah, karena dia pola bilangan segitiga memiliki rumus seperti ini. 1 dikali dalam kurung 1 ditambah 1 dibagi 2. Kalau kita jumlahkan, kita selesaikan persamaan ini, itu hasilnya adalah 1. Coba kita buktikan. 1 ditambah 1 yang dalam kurung terlebih dahulu adalah 2. 2 dikali 1, 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ternyata betul. Kita perhatikan U2, suku keduanya adalah 3. Katanya angkanya ada 3. Maka kalau kita dikombinasikan dengan rumus yang di atasnya, yaitu 2 dikali 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, 2 ini kita ambil dari suku kedua. Suku kedua artinya angkanya kita di perkalian 2. Dikali dalam kurung 2 tambah 1 adalah 3. 3 kali 2, 6. Dibagi 2 adalah 3. Ternyata betul. Selanjutnya suku ketiga, hasilnya 6. Suku ketiga ini hasilnya 6. Dengan rumus yang didapatkan, yaitu karena dia suku ketiga, maka perkaliannya yaitu 3 dikali 3 ditambah 1, 4 dikali 3, 12. 12 dibagi 2 yaitu 6. Dan yang terakhir adalah suku keempat. Suku keempat ini bilangannya 10. 10 ini dari 4
karena dia suku keempat, jadi kita perkaliannya 4 dikali 4 ditambah 1 dibagi 2. 4 ditambah 1 adalah 5, 5 dikali 4 merupakan 20, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Ternyata benar. Maka ketika kita mencari UN atau suku ke N, suku keberapapun, kita misalkan suku keberapapun itunya itu adalah sebuah N. Maka kita mencari suku ke N-nya adalah, karena dia suku ke N, maka perkaliannya antara N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Nah, inilah pola bilangan segitiga. Kita masuk ke contoh soal. Dari gambar di samping, suku ke-6 dari pola bilangan segitiga adalah, kita jawab bersama-sama dengan rumus UN sama dengan N dikali N ditambah 1 per 2. Nah, U6, suku ke-6, kita ganti N-nya itu dengan angka 6. 6 dikali 6 ditambah 1 dibagi 2. 6 ditambah 1-nya adalah 7. 7 dikali 6 dibagi 2. 6 kali 7 adalah 42 dibagi 2. Hasilnya 21. Nah, inilah anak-anak untuk pola bilangan segitiga. Selanjutnya kita masuk kepada pola bilangan segitiga Pascal. Apa sih pola bilangan segitiga Pascal itu, bagaimana? Kita perhatikan ilustrasi yang Bapak jelaskan berikut ini. Nah, pertama Bapak tuliskan dulu sebelah kiri ini merupakan baris ke. Baris ke. Ke ini maksudnya baris ke berapapun. Nanti ada baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan ini merupakan jumlah. Jumlah ini merupakan nanti jumlah bilangan pada segitiga Pascal tersebut. Nah, pertama Bapak ambil ini merupakan baris pertama. Baris pertama ini Bapak tuliskan angka 1 karena angka 1 awal. Maka baris pertama ini ada jumlahnya 1 bilangannya. Nah, jumlahnya 1. Nah, kalau dalam sebuah perpangkatan, 1 itu merupakan 2 pangkat 0 merupakan 1. Nah, untuk pola bilangan segitiga Pascal ini, anak-anak di rumah ingat-ingat kembali materi kelas 7-nya, yaitu tentang sifat perpangkatan. Bahwa bilangan apapun jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Ini merupakan sifat dari sifat perpangkatan materi pada kelas 7. Nah, ini untuk baris pertama. Kemudian baris kedua. Baris kedua ini yang pasti setiap pola pada segitiga Pascal ini ujungnya itu angkanya 1. Nah, anak-anak harus digarisbawahi ya, Bapak sekali lagi, untuk pola bilangan segitiga Pascal ini ujungnya itu harus 1. Maka untuk bilangan baris kedua ini adalah 1 dengan 1. Karena dia baris kedua maka memiliki 2 bilangan. Nah, untuk jumlahnya kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau kita perhatikan dengan hubungkan dengan sifat perpangkatan, hasil dari 2 ini kita bisa ambil 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 artinya 2. Selanjutnya, untuk baris ketiga, kita perhatikan baris ketiga. Untuk menuliskan baris ketiga, anak-anak dengan mudah kalian jumlahkan baris kedua. Nah, jumlahkan ini 1 ditambah 1 hasilnya 2. Tulis di bawahnya 2. Bisa dipahami anak-anak di rumah? Nah, selanjutnya ingat tadi Bapak sudah sampaikan di awal bahwa segitiga Pascal ini ujungnya itu harus 1. Maka kita tinggal tambahkan ujungnya 1, ini juga ujungnya 1. Nah, inilah baris ketiga dengan bilangannya 1, 2, 1. Kalau kita jumlahkan semuanya, 1 ditambah 2 ditambah 1 itu hasilnya 4. Kalau kita hubungkan dengan sifat perpangkatan, 4 ini bisa kita ambil 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. 2-nya sebanyak 2 kali. 2 kali 2 adalah 4. Bisa dipahami anak-anak?
Bagaimana jika kita menentukan baris keempat? Kita menentukan baris keempat. Sama, untuk menentukan baris keempat, kita tinggal jumlahkan pada baris bilangan yang ketiga, barisan ketiga. Kita jumlahkan. Yang pertama 1 ditambah 2, 3. Nah, selanjutnya 2 ditambah 1, 3 juga. Nah, syarat bahwa segitiga Paskal itu ujungnya tinggal ditambah 1 dengan 1. Nah, ujungnya 1, ujung belakangnya tambah 1. Jadi baris keempat ini terdapat 4 barisan, 4 angka, yaitu 1, 3, 3, dan 1. Kalau kita jumlahkan, 1 ditambah 3, 4, ditambah 3, 7, ditambah 1 sama dengan 8. Kalau kita hubungkan dengan perpangkatan, 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Perkalian 2 sebanyak 3 kali, hasilnya 8. Nah, selanjutnya bagaimana Pak dengan barisan kelima? Untuk kita mendapatkan baris kelima, sama caranya seperti di atas. Kita tinggal jumlahkan baris keempatnya. 1 ditambah 3, yaitu 4, tulis di bawahnya. Kemudian 3 ditambah 3, yaitu 6, tulis di bawahnya. Kemudian 3 ditambah 1, hasilnya 4, tulis di bawahnya. Nah, sama seperti sebelumnya, ujungnya bagaimana? Kita tulis angka 1, depan 1, belakang 1. Maka pola baris kelima pada segitiga Paskal ini terdapat 5 buah angka, yaitu 1, 4, 6, 4, 1. Kalau kita jumlahkan baris kelima ini, 1 ditambah 4 sama dengan 5, 5 ditambah 6, 11, 11 tambah 4, 15, 15 tambah 1, 16. Maka baris kelima ini jumlahnya 16. 16 itu dari 2 pangkat 4. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perkalian 2 sebanyak 4, itu hasilnya 16. Yang terakhir, bagaimana dengan baris ke-6? Nah, sama penjumlahan dari baris kelima. 1 ditambah 4, 5, tulis 5. 4 ditambah 6, 10, kita tulis 10. 6 ditambah 4, 10 juga, kita tulis 10. 4 ditambah 1, 5, kita tulis angka 5. Tetap ujung depan sama belakang kita kasih angka 1. Nah, kalau kita perhatikan juga, ini ada 6 buah bilangan. Barisan 6 berarti ada 6 buah bilangan. Kita jumlahkan barisan ke-6 ini, yaitu 1 ditambah 5, 6, ditambah 10, 16, ditambah 10, 26, 26 ditambah 5, 31, ditambah 1, 32. Maka jika kita sambungkan dengan perpangkatan 2 pangkat 5, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 perkalian 2 sebanyak 5, hasilnya 32. Nah, inilah pola bilangan segitiga Paskal. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari barisan ke-10? Barisan ke-15, jumlahnya berapa dan sebagainya? Kita perhatikan anak seperti berikut. Kita lihat pola pada bilangan segitiga Paskal ini. Jika kita ingin mencari baris ke N, N ini artinya baris keberapapun. Bapak anggap baris keberapapun itu dimisalkan dengan huruf N. Baris ke-12, baris ke-15, baris ke-20, bahkan baris ke-100. Contoh kita ingin mencari pola barisan pada segitiga Paskal. Bagaimana caranya? Kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan baris ketiga. Baris ketiga itu ternyata jumlahnya itu 2 pangkat 2. Baris ketiga tapi pangkatnya 2 di sini, 2 pangkat 2. Kalau kita perhatikan baris pertama itu 2 pangkat 0. Baris pertama tapi pangkatnya 0, artinya apa? Ada pengurangan pangkat. Maka untuk mendapatkan barisan ke N itu adalah 2 pangkat N dikurang 1. Jadi pangkatnya ini kita kurangi 1. N ini adalah baris keberapa yang akan kita cari. Kalau kita mencari baris ke-10, maka
kita tinggal dikurangkan 2 pangkat 10 dikurang 1. Nah, inilah rumus untuk mencari jumlah barisan ke n, yaitu 2 pangkat n dikurang 1. Nah, anak-anak di rumah kita masuk ke contoh soal agar anak-anak bisa memahami dengan baik. Contoh soal 1, pola segitiga Pascal. Tentukan barisan bilangan pada segitiga Pascal pada barisan ke-7. Nah, ini kita mencari barisannya nih, barisan ke-7. Kita jawab bersama-sama. Kita ambil baris ke-6 ya. Tadi pada materi sebelumnya baris ke-6 itu yaitu 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Bagaimana untuk kita mencari barisan ke-7? Nah, untuk mencari baris ke-7, kita tinggal jumlahkan yang di atasnya. 1 ditambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 ditambah 1, 6. Dan ingat, di awal dan di akhir bilangan ditambah 1, angka 1, tulis angka 1. Maka baris ke-7 ini kita dapatkan yaitu 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Inilah contoh pertama. Bisa dipahami anak-anak di rumah? Untuk menentukan barisan bilangannya bisa ya dengan mudah. Nah, selanjutnya Bapak kasih contoh soal kedua pada pola bilangan segitiga Pascal. Berapakah jumlah bilangan pada segitiga Pascal pada baris ke-8? Kita jawab bersama-sama. Tadi sudah kita dapatkan rumus untuk jumlah baris ke-8 itu rumusnya 2 pangkat n dikurang 1. N-nya kita rubah dengan angka 8 menjadi 2 pangkat 8 dikurang 1. 8 dikurang 1 adalah 7, maka hasilnya 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu adalah perkalian 2 sebanyak 7 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Maka hasilnya adalah 128. Nah, itulah contoh soal yang kedua pada pola segitiga Pascal. Anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pertemuan ketiga. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama tadi anak-anak belajar menentukan pola bilangan segitiga, dan yang kedua anak-anak mempelajari pola bilangan segitiga Pascal. Anak-anak, sekian untuk pertemuan ketiga kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat mengerti dan memahami apa yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan ketiga ini. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan bisa sampaikan pertanyaan kepada guru masing-masing di sekolah. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.